Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه wa uson ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam Syekhul Islam al-alim al-alama al-hafidh Ahmad bin Hajar al-Asqalani al-Syafi'i al-Kinani al-Ash'ari al-Misri rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Joso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin.
Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awat tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Samaya tua durung karuan, umurmu dawa. Aja ngaji samaya suke durung suke, nyawa wis mulih. Sang istiqomah, ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin. Amin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Enggak. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram, mugi-mugi khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang menelya, halaman 32 hadis yang ke-101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali lan diriwayatkan saking sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala dawu sapa sahabat Ali bin Abi Thalib, kana ana sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'ana, Nabi biasa membacakan pada kami Al-Qur'an malam yakun junuban, selama beliau tidak dalam keadaan junub. Rawahu, riwayat hadis oleh Ahmadu, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali rahimahullah, wal khamsatu lan Imam limo rahimahumullah. Wa hadzal lafdzu lan utawi iki lafate hadis iku At-Tirmidzi, miliknya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wa sahahahu lan milang sahih hadis, wa hasanahu lan milang hasan hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, niki hadis tentang junub nggih. Hadis tentang junub, hadis pendek tapi keterangannya panjang. Ini hadis riwayat dari sahabat yang masyhur, termasuk menantu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menika Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau wafat pada tanggal 29 Januari tahun 661 Masehi di Kufah, Irak. Sedaya paham Ali Abi Thalib nggih? Semerep nggih? Semerep. Krungu jenenge gak semerep wonge. Nggih, tapi insyaallah belajari hadis Ali niki saged oleh barokah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk dari kalangan sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak atau remaja. Niku dari kalangan anak-anak atau remaja, yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau juga termasuk sepupu nih Kanjeng Nabi. Sepupu bu, cara Jawa napa? Misanane Kanjeng Nabi. Sebab bapake Ali niku sak kandung kali bapake Kanjeng Nabi niki. Lan ayahnya Ali itu namanya sinten? Bapake Ali bin Abi Thalib niku namanya sinten? Lu jelas Ali bin Abu Thalib. Ali anake Abu Thalib. Niki Zaini bin Alawi, Zaini anake Kaji Alawi. Ana bine jelas nih kok meneng kabeh niki. Niki. Jadi Sayyidina Ali niku anake Abu Thalib,
Abu Thalib anai Abdul Muthalib nggih, anai Abdul Muthalib. Nanti Abu Thalib niku termasuk pamane Kanjeng Nabi sing wafat tahun 619 Masehi, dikubur di Ma'la di Baqi Madinah. Di Mekah, masih di Mekah, di Ma'la Mekah tahun 619 Masehi. Nih, lah nyun sewu anake Abu Thalib pinten selain Ali? Anake Ali bin anak Abu Thalib nggih, selain Ali sinten? Wonten Thalib bin Abu Thalib, ana Ja'far bin Abu Thalib, ana Aqil bin Abu Thalib, ana Ali bin Abu Thalib nggih, ana Fathitah binti Abu Thalib, ana Raitah binti Abu Thalib. Pinten dulure? Pinten? Ayo. Nomor 7 mau. Ya, wis anggap ae 7 6 sami wis gak apal, aku yo gak apal. Lah berarti Sayyidina Ali niki anai Abu Thalib yang keempat. Nggih, Thalib bin Abu Thalib, Aqil bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib. Anake 7 tengah nomor 4. Sami kali kula dulur 7 nomor 4 tengah. Sing liyane dukur-dukur tengah kecepit endek dhewe. Wong kecepit dukur misor kecepit, misor dukur nggih kecepit tengah-tengah nggih. Tapi oleh kabeh soalnya tengah niki. Niki para hadir rahimakumullah nggih. Lah bapak Abu Thalib sinten? Abdul Muthalib. Ayo jelajah sejarah keluarga Kanjeng Nabi oleh barokah nggih. Mbae Kanjeng Nabi namine Abdul Muthalib. Sinten nami asline kok Abdul Muthalib? Abdul niku hamba, Thalib niku bapake Abdul Muthalib. Jadi hambane Muthalib. Jadi kelahiran Abdul Muthalib ini di Madinah, Pak. Abdul Muthalib mbak Kanjeng Nabi ini lahir di Yasrib, Madinah. Kemudian ya, ketika Hashim ya, niku jadi kepala Quraisy dan beliau meninggal di Palestina ketika dagang, ditariklah Abdul Muthalib ini menjadi kepala suku Quraisy. Dikira tuku budak nak Madinah digawa nang Mekah, diarani Abdul Muthalib, hambane budake Pak Muthalib. Terus kadung kesuwur Abdul Muthalib sampai meninggal diceluk Abdul Muthalib. Niki namanya Syaibah nggih bin Muthalib. Niku Syaibah bin Muthalib diceluk Abdul Muthalib, budake Pak Muthalib. Nah dikira budak padahal mboten. Wis diomongi iki Syaibah iki anakku, duduk hamba, duduk budak. Wis kadung kesuwur sampai mati diarani Abdul Muthalib. Jenenge Syaibah wis gak krungu sampean nggih. Syaibah namanya, Syaibah bin Hashim. Nggih, niku sing wafat tahun 578 Masehi di Ma'lah Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib mbak Kanjeng Nabi niki termasuk generasi keempat dari federasi pemimpin kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy niku Pak mboten satu bangsa, bersuku-suku bangsa. Kemudian membuat konfederasi serikat kebangsaan namanya Quraisy. Nah, nasab yang paling sae dipegang oleh nasab tertinggi dari orang Quraisy, dipegang oleh Abdul Muthalib. Niku ceritane, nggih. Niki adi silsilah nasab Kanjeng Nabi niku silsilah paling mulia di antara keluarga suku-suku Quraisy. Nyun sewu mulai Adnan sampai Abdul Muthalib mbambe Kanjeng Nabi itu cici gak tahu ngombe, loro gak tahu dosa, telu gak tahu zina, papat tukang dermawan, 5 orang-orang mulia ahli ibadah ikut agamane Ibrahimiyah atau agama Hanifah.
Loh, bapake Kanjeng Nabi Said Abdullah, ibu Siti Aminah terus pun dihukumi. Ada orang mengatakan ibu dan bapaknya Kanjeng Nabi neraka, kafir. Nyon sewu, le ana wong berpendapat bapak ibu Kanjeng Nabi masuk neraka, kafir, maka beliau tidak menghormati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, saya keturunan orang-orang yang mulia, dijauhkan dari maksiat. Niku dawuhne Kanjeng Nabi. Nah, ada ungkapan dari para ulama, ya, ketika Nabi Isa wafat sampai pada risalah Rasulullah Muhammad SAW tidak ada Nabi. Kalau zaman tidak ada Nabi, maka ulama sepakat itu zaman ahlu fatrah. Ya, ahlu fatrah. Napa? Zaman yang tidak ada kewajiban mendapatkan dakwah kenabian. Jadi tidak ada kemudian mengatakan bapak ibu jeung Nabi niku disisa dina neraka. Dan risalah kenabian niku baru diangkat ketika Nabi umur 40 tahun. Jadi intinya bapak ibu Kanjeng Nabi itu wafat ketika belum ada kenabian. Jadi di alam atau masa ahlu fatrah. Jadi zaman sing ka ono perintah kewajiban dalam syariat kenabian. Paham nggih? Berarti melok sinten? Melok agama Ibrahim, agama Hanifah. Soalnya nasabe Bani Hashim dari suku Quraisy yang paling mulia sampai jalur Nabi Ibrahim alaihis salam. Paham nggih? Niki para hadir rahimakumullah, nggih. Ahlu sunnah wal jamaah dawuh berpendapat bapak ibunya Kanjeng Nabi itu tidak di neraka dan bukan kafir sebab masuk zaman ahlu fatrah. Paham nggih? Ndak iso dihukumi kafir wong Nabi durung dadi nabi. Logika mboten? Logika. Nggih. Aja dibujuki wong sing bolak-balik kopar kafir. Iso mek ngono tok, kopar kafir. Lah niki wis doa mangke. Lah kemudian Abdul Muthalib niku nggih gadah bojo 6 bu. Zaman Quraisy biyen bojo kono batese saakeh-akeh. Malah petinggi Quraisy lek bojone paling akeh paling dihormati. Lek saiki bojone paling akeh paling sedih, cepet mati. Niki jadi biyen tambah akeh bojone, tambah akeh anake dihormati sebab kepala suku niki. Lah dari 6 istri beliau Abdul Muthalib niku gadah 13 putra putri, nggih. 13 putra putri, nggih. Tunggal Al Haris bin Abdul Muthalib, wonten Abu Lahab. Lho, Abu Lahab iku pakdene Kanjeng Nabi, pakdi kandung Abu Lahab. Lek ana wong ngomong umpama enakan melok zaman Kanjeng Nabi, kula tanglet lek sampean lahir zaman Kanjeng Nabi durung mesti melok Kanjeng Nabi, iso-iso melok Abu Lahab. Lah enggak mesti, Pak. Niki. Kemudian nomor malih namanya Abu Thalib. Nah niki Abu Thalib. Berarti Abu Thalib pakdene Kanjeng Nabi. Wonten Zubair bin Abdul Muthalib, wonten baru wonten Abdullah bapak Kanjeng Nabi. Wonten Hamzah bin Abdul Muthalib pakle Kanjeng Nabi. Wonten Abbas bin Abdul Muthalib pakle Kanjeng Nabi, dan seterusnya. Niki kedah semerut keluargane Kanjeng Nabi. Lah berarti Said Abdullah niki dari Abdul Muthalib anak yang kelima. Tetapi wonten riwayat dari ulama sejarah yang lain, Said Abdullah bapak Kanjeng Nabi anak terakhir dari Abdul Muthalib. Wallahu a'lam. Wis sing jelas Sayyid Abdullah anake Abdul Muthalib.
Jadi niki bahasa keluarga niku macem-macem, ana sing taat, ana sing mursal, ana sing ahli ibadah, ana sing kaya Abu Lahab, nggih wonten. Mangkane kudu dimengerti, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, Abdul Muthalib niki kemudian dari Madinah pindah ke Mekah menggantikan bapaknya Muthalib atau Hashim ya, yang meninggal ketika berdagang di luar Mekah, menggantikan beliau sebagai pemimpin federasi kaum Quraisy. Puluhan suku Pak Quraisy niku, puluhan suku, satu bangsa banyak berapa suku. Nggih, niki. Nah, kemudian ya jabatan Abdul Muthalib niku dados jabatan as-siqayah ar-rifadah, jabatan tertinggi dari pemimpin kaum Quraisy, napa? Tokoh atau ketua lembaga penjamu turis. Wah, sing berkunjung nak Ka'bah ngoten. Lah saiki haji Pak turis. Ka'bah niku napa kados semua agama nggih ten Ka'bah ziarah ya. Sebab temeniku Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, penjamu, jadi penginapannya, panganane, ngombene, seluruhnya yang orang ziarah dalam Ka'bah itu ono pengurusnya, ono lembagai. Lah ketua ini Abdul Muthalib, status yang paling besar di dalam suku Quraisy niki. Lah kemudian dermawan Pak Abdul Muthalib niki, dermawan. Makanya salah satu kunci nggak ada anak soleh soleha uripe barokah fid dini wa dunya wal akhirah iku kudu loman, dermawan. Bahkan nyun sewu di dalam kitab Wasiatul Mustafa niku Nabi Dawud dan mantune Sayyidina Ali masih banter ibadahe, masih luas ilmune, masih alim dan sebagainya. Tapi kalau dia bukan orang yang loman dermawan, tidak akan pernah diangkat menjadi wali. Jadi wali-wali ini ikut masuk golongan wong sing loman. Sama tingali jare wali-wali niku Syaikhul Qadir, wong ngaji sak mono ngakane mangan kabeh gratis, malah mulih sangoni. Lek kula mboten sanggup menyangon sampeyan dos pundi, jujur mawon. Syaikhul Qadir bahkan ada riwayat sekali ngaji Syaikhul Qadir niku 20.000 sing ngaji Bu. 20.000. Dan ini speaker ya sundi. Tapi karomah beliau ketika ngaji 20.000 krungu kabeh. Lek kula ngaji kan speaker ya mati. Disangoni kabeh mangan kabeh. Syaikhul Qadir Al-Jilani, Imam As-Siraji, As-Suyuti, Hasan Al-Basri, Sufyan Tsauri, Khatib Al-Baghdadi, ya, kemudian Ibnu Sirin, semua loman-loman para wali-wali niki. Nggih, loman semua, enggak loman. Nggih. Niki no bali menang nang wali. Bali ndak Abdul Muthalib nggih. Abdul Muthalib lah diceritakan dalam kitab Sirah Nabawiyah nggih, karangane Syekh Muhammad Abu Suhbah niku dawuh nggih. Dawuh tentang cerita Abdul Muthalib ya, beliau orang yang al-faidah, dermawan. Mbah-mbah Kanjeng Nabi niku semuanya dermawan. Mbah-mbah semua dermawan, kalau sing gak dermawan. Wong loman niku adalah keluarga Kanjeng Nabi. Bahkan nyun sewu Pak, ada cerita dari ulama ahli sejarah, ulama salaf sing namanya Imam Ibnu Hisham Al-Mu'afiri Al-Basri rahimahullah, sing wafat tahun 833 Masehi di Basra, Irak. Niku cerita tentang Abdul Muthalib. Napa singkatnya ngeten, jabatan menjamu tamu negara itu kewajiban Abdul Muthalib. Nyediakno panganan, nyediakno banyu, nyediakno penginapan, macam-macam. Semua tamu negara di Quraisy itu dipenuhi semua oleh Abdul Muthalib. Niki. Kemudian satu kesulitan yang dihadapi Abdul Muthalib adalah di Mekah gak ono sumber mata air. Jadi kalau beli air di luar Mekah, termasuk ke negeri Thaif, sing jarake Gresik Malang, golek banyu niku.
Lah kemudian Abdul Muthalib niki sempat punya informasi bahwa mbahnya biyen sampai Nabi Ibrahim sampai Siti Hajar, Nabi Ismail itu pernah ada sumur Zam-Zam. Dan tirakat Pak Abdul Muthalib niki tirakat poso tirakat ngoten. Jadi lek kepengin duwe hajat tertentu aja wirid tok tasbih diputer-puter saya pedet mboten, diiringi kali poso, diiringi kali poso tirakat. Niku wong biyen ngoten. Bahkan santri rumin teng pondok lek kate ngapal-ngapal lo poso Pak. Kalau rumin nate poso 7 dina, poso 40 dina. Diparingi ijazah Kiai Rifai Romli Joso ya untuk poso 40 dina. Poso nopo Yaman huwa supaya lek belajar gampang, nerangno gampang, ya memahami kan gampang 40 dina. Poso surat Alam Nasrah 7 dina. Macam-macam kudu tirakat memang. Lah Abdul Muthalib niki tirakat kemudian beliau tidur di Hijr Ismail. Semerem nggih. Hijr Ismail nggih. Sing melungker Pak separo tembok niku napa? Petan apa kulone niku? Bingung sampean. Wetane Ka'bah. Niku Hijr Ismail. Pas turu Abu Thalib diimpeni, ditekani kali malaikat Jibril. Tangi. Galilah, gali nopo? Gali nopo? Bingung kan? Ilang maneh. Akhirnya malam kedua turu maneh Hijr Ismail, diparani malih. Gali, napa cara Jawa gali niku? Ngeduk nggih Pak Gri. Ngeduk. Jadi Abdul Muthalib, ngeduk nopo? Wonge ilang maneh. Malam ketiga parani malih. Abdul Muthalib, ngeduk nopo? Ilang malih. Sampai malam keempat baru, Abdul Muthalib, galilah Zam-Zam. Di mana posisinya wahai orang yang gak dikenal ngoten Pak, pancen ngimpi. Galilah Zam-Zam itu adalah peninggalan dari kakek moyangmu Nabi Ismail, Siti Hajar, Nabi Ibrahim. Sumber mereka akan habis sampai dunia berakhir. Di mana saya menggali, carilah tempat antara kotoran dan darah. Loh, dikai teka-teki. Golek ononggon antara kotoran ambek darah. Akhirnya putra pertama beliau Al Haris bin Abdul Thalib dijak rundingan. Ris ngono nggih, cara Jawa ya. Ris, ya apa iki Ris? Napa Pak? Aku ngimpi gali Zam-Zam, panggonane jare sing kei ngimpi antara kotoran dan darah. Ya apa kita kata ya. Tapi cerdas Pak. Ternyata ditemukan tempat itu berada di antara dua berhala. Berhala Isaf dan berhala Nailah. Nah, di antara berhala itu ada kotoran sampah dan sebelahnya untuk penyembelihan hewan kurban gete. Oh, cerdas ya. Kotoran ambek gete ketemu, digali. Sadurunge digali, didemo kali wong ures. Gendeng sampean. Basa kita ngoten, Pak. Gendeng sampean, edan sampean. Niki lho nggone sakral. Nggon sakral kok digali piye sampean iki? Wis meneng ae gak ngerti awakmu kabeh niki. Akhire tetep jalan Al Haris anake jaga kondisi lek ana sing lawan ya cara ngono. Gali akhire ketemu sumur Zam-Zam. Niku ceritane Pak. Jadi zaman Zam-Zam niki hilang, itu ada riwayat hilang sekitar 200 tahun. Kependem ngisore lemah. Ditemokno kali Abdul Muthalib niki. Dari ngimpi. Lah, kemudian sebelum menemukan sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib menemukan pusaka rusa. Pusaka 2 rusa dari emas itu ternyata peninggalan dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini adalah kabilah pertama dari Yaman yang pindah ke Bakkah. Bahkan ini Mekah rumiyin niku ngewangi
Nabi Ismail membangun kota Mekah, jenenge Bani Jurhum. Bani Jurhum ini hidup dengan Nabi Ismail kurang lebih tahun 1779 sadurunge Masehi. Berarti pusaka sing jero mau iku miliknya Bani Jurhum itu sudah ribuan tahun, hampir 2000 tahun kependem di dalam tanah. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian Bani Jurhum ini didatangi oleh Bani Khuza'ah, dan kemudian diambil alih oleh Bani Khuza'ah untuk mengatur Ka'bah sampai 300 tahun. Muncullah Qusay bin Jantarim, Mbak Kanjeng Nabi, Qusay bin Kilab pada tahun 480 Masehi muncul di Bakkah dan kemudian mendapatkan pengaruh di Bakkah, membuat kabilah dan kemudian mengembalikan status kepengurusan Ka'bah kembali kepada Bani Ismail. Lah kemudian Nabi Ismail niki kawin ambek pemimpin Bani Jurhum. Sinten namine bojo Nabi Ismail? Namine Sayyidah Ri'lah binti Mudhad ya bin Jurhum atau Ri'lah al-Jurhamiyah al-Adnaniyah. Paham ya? Nah, kemudian Nabi Ismail ambek Sayyidah Ri'lah duwe anak 13 niki akhirnya menurunkan bangsa-bangsa di Arab, nggih, bangsa-bangsa di Arab. Kemudian salah satu anaknya Nabi Ismail, nggih, niku namanya Nisma, niku kawin ambek sepupune anake Nabi Ishak. Duwe anak loro jenenge Ar-Rum Al-Faris. Sing Ar-Rum ngeturuno dari bangsa Romawi, Al-Faris nuruno bangsa Persia. Lek Romawi nuruno bangsa-bangsa Eropa dan Al-Faris menurunkan bangsa-bangsa di Persia, Arab, Irak, Yordan, Palestina. Niku keturunan dari Al-Faris binti Nabi Ismail. Nah, kalau tanglet Hijr Ismail niki nopo sih? Ayo. Sing tahu umroh, tahu haji, nate sholat Hijr Ismail? Mboten. Pernah? Di luar, di dalam? Di dalam. Alhamdulillah. Sebab terus Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, napa niku Hijr Ismail bagian dari Ka'bah? Iya. Lah kenapa Hijr Ismail kok gak masih dibangun sak bangunan? Jawaban Kanjeng Nabi, soalnya waktu itu Ka'bah pernah terbakar, Ka'bah pernah roboh, Ka'bah pernah banjir. Kemudian dibangun kembali pada tahun 606 Masehi ketika Nabi usia 35 tahun, 5 tahun sebelum menjadi Rasul. Dan kemudian dana itu enggak cukup, sebab mencari dana yang halal angel. Halal, Pak. Jadi kaum Quraisy ini ngerti, oleh bangun Ka'bah tempat suci kudu uang yang halal, gak cukup. Akhirnya dibuat sepersegi 4, Hijr Ismail digawe tembok cilik muter no pinggire Ka'bah. Tapi Nabi dawuh, sapa sing salat Hijr Ismail sami kali salat di dalam Ka'bah. Eman sampai sholat di dalam Ka'bah. Nabi Ismail pernah sambat teng Gusti Allah, Pak. Nabi Ismail, ya Allah, Bakkah ini panas sekali. Bagaimana? Allah jawab, ya Ismail, saya berikan tempat yang dingin sampai kiamat gak akan selesai dinginnya, yaitu saya buka Hijr seperti di Ka'bah, dan itu akan menjadi pendingin di kota Mekkah. Dan akan aku bukakan pintu siapa pernah masuk ke Hijr Ismail. Pintu nopo? Pintu swarga. Eman nggih, sampean umroh atau haji sempatkan sholat 2 rakaat di dalam Hijr Ismail.
Ten pundi omahe Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, kita meriku Bu, di Hijr Ismail. Dan kemudian ulama beda pendapat di mana tempat wafat atau makamnya Nabi Ismail. Itu mayoritas ulama sejarah mengatakan makam beliau ya di Hijr Ismail. Ibu Hajar ya makam di Hijr Ismail. Ana sing ngomong antara pancuran emas sampai kepada baratnya Hijr Ismail. Tapi jumhur ulama mengatakan makam dan rumah dari Nabi Ismail ya di Hijr Ismail. Faham nggih Bu? Jak semerep mene umroh haji tak mampir salat sunnah tabaruk di makam Hijr Ismail niki nggih. Lah niki para hadir rahimakumullah. Nah, menurut keterangan Sayyid Muhammad bin Ayyub Al-Maliki nggih dalam kitab Firihabil Baitul Haram, beliau mengatakan ana riwayat ngeten nggih. Ketika sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu an sing wafat tahun 692 Masehi itu ketika menjadi amir di Mekah pernah menggali Hijr Ismail. Jadi digali sampai Ibnu Zubair, anak Zubair bin Awam, putune Abu Bakar As-Siddiq niku digali. Dan kemudian menemukan kotak atau peti batu hijau. Duduk kayu Bu, peti batu hijau. Kemudian Ibnu Zubair bertanya kepada penduduk Quraisy, "Napa niki?" Tidak ada yang tahu. Kemudian ada orang tua yang mengatakan, "Ya Ibnu Zubair, takokno Abdullah bin Sofyan yang pernah ikut kecimpung membuat Hijr Ismail." Parani Pak kali Ibnu Zubair. Tanglet Ibnu Zubair na Abdullah bin Sofwan niku nopo? Ketahuilah wahai Ibnu Zubair, ini rahasia ya, bahwa yang kamu temukan peti batu hijau dalam Hijr Ismail itu adalah makam dari Nabi Ismail alaihis salam sekaligus makam Ibu Hajar alaihas salam. Nggih paham nggih? Jadi kedah mampir no Hijr Ismail. Niki para hadir rahimakumullah. Dan juga dikuatkan oleh pendapat dalam kitab Akhbar Makkah nggih karangane Imam Al-Azraqi rahimahullah sing wafat tahun 845 Masehi, bahwa Hijr Ismail inilah di bawahnya ada makam Nabi Ismail dan makam ibundanya Siti Hajar. Niki nggih eman. Para hadir rahimah kembali nang hadis ini. Hadis niki riwayat Imam Khamsah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Juga riwayat Imamul Khamsah, Imam 5 hadis. Bukan termasuk Bukhari Muslim. Siji Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak. Termasuk riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Kemudian Imam Nasai rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di antara Safa dan Marwah di Mekah. Ibnu nama lagi Imam Ibnu kirang niki Dawud, Nasai, Majah, Tirmidzi. Termasuk Imam Ahmad niki Imamul Khamsah. Hadis ini dihasankan, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Tirmidzi. Ini nggih. Lah kalau Imam Ibnu Hibban mensahihkan niki luar biasa Bu. Sebab napa? Sanad tertinggi ulama hadis, sanad paling banyak ulama hadis dipegang oleh Imam Ibnu Hibban. Sebab beliau punya 2000 lebih guru ulama hadis, 2000. Wah. Bahkan para ulama mengatakan salah satu ulama hadis yang paling tinggi sanad ilmu hadisnya adalah Imam Ibnu Hibban rahimahullah sing wafat tahun 95 Masehi di Afghanistan. Walaupun beliau ulama hadis, ulama fikih yang mujtahid, tapi tetap beliau mengikuti mazhab Syafi'i di dalam ilmu fikih.
Lah saiki masuk hadis kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'ana. Jadi Nabi niku biasa membacakan Quran kepada para sahabatnya. Lek membacakan Nabi enggak ngoten buka mushaf nyekel mushaf mboten. Nabi hafal membacakan atau Nabi minta dibacakan. Ketika Nabi biasa membacakan Quran pada para sahabat, maka ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib selama beliau tidak dalam keadaan junub. Berarti ketika Nabi membaca Quran, Nabi dalam keadaan suci. Niki hadis sahih ya oleh Ibnu Hibban. Niki lah para hadirin rahimakumullah, wong junub niku napa sih? Junuban hadas besar. Termasuk ibu-ibu haid. Junub. Lah hadas cilik ngoyo ambek ngising. Hadas cilik, hadas gede metu mani, kumpul bojo, nomale haid, nifas niku termasuk junub. Nah niki enggak boleh maca Al-Qur'an. Tapi para ulama beda pendapat menafsirkan hukum niki, Pak. Salah satu keterangan dari ulama Syafi'i dalam kitab Fathul Qaribul Mujib karangannya Imam Muhammad bin Ibnul Ghazi As-Syafi'i Al-Qahiri Al-Misri sing wafat tahun 1512 Masehi di Mesir. Beliau dawuh, wong sing kadang junub itu dilarang 5 hal. Siji dilarang salat, loro dilarang maca Al-Qur'an, telu dilarang memegang mushaf Al-Qur'an, 4 dilarang tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah, nggih, tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf napa? Ifadah, kudum, wada, sunnah, ndak boleh dalam keadaan tidak punya wudu atau berjunub. Termasuk berdiam diri yang lama di dalam masjid. Niki abad 15 pendapat ulama Syafi'i. Saniki mboten perkembangan zaman. Lek biyen wong wedok gak duwe softtek. Jadi tidak boleh berdiam diri dalam masjid, khawatir nopo, khawatir kececeran darah di masjid, tidak boleh dilarang. Sekarang ada softtek, terus pun dihukumi uang wedok apa haid, ana pengajian jero masjid, teko apa gak, melo apa gak, kan ngoten. Kedah semerep kok dijak koncone, Mbak, ayo Mbak nang masjid, ana selawatan. Aku haid Mbak, gak oleh berdiam di masjid. Sampeyan jawab, lek sampeyan haid gak nggae softtek gak oleh, ngoten mawon. Sebab gak mungkin bocor. Mangke detail kula jelasaken. Iki saya bengi nggih. Ya. Untuk memahami hadis niku nggih, coba ngeten, Pak. Lek sampean belajar hadis mek hafal teks. Nabi biasa membacakan Quran pada sahabatnya dalam keadaan tidak dalam keadaan junub. Terus pundi keadaan junubnya Nabi? Kan ngoten. Apakah Nabi junubnya telah kumpul bojone? Ya, apakah macam-macam? Tidak ada penjelasan. Makanya perlu syarah hadis, takwil hadis, belajar ulama hadis. Makanya bolak-balik kula ngandani ten pengaji, masih ana wong duwe moto kembalilah Quran hadis, kita jawab gak tahu minggat, gak usah balik. Sing sampean tahu minggat kembalilah. Kan ngoten. Lah artinya mari kembali kepada ulama untuk belajar Al-Qur'an dan hadis. Niki sing bener. Soalnya ngeten lek sampean kembalilah pada Quran hadis tapi sing jelasno wong siji, berarti sami mawon Qur'ane versi pemahamane siji ku mau. Kan ngoten. Niki hati-hati. Jadi versinya ulama niku sing ngomong niku. Nggih. Lah lek pancene kembali Quran hadis logika mawon, napa para ulama niku akeh 1000 lebih kitab tafsir Al-Qur'an. Banyak ribuan kitab
hadis. Berarti ulama beda pendapat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Lek gak ono beda pendapat, gak ono kitab tafsir Al-Qur'an. Paham ya? Tergantung sapa jelasno tentang Al-Qur'an. Nah, berarti junub niku napa? Hadas besar. Termasuk tidak boleh hadas kecil. Sampai mari ngoyo, mari ngising, maca jemuk Al-Qur'an ndak boleh. Haram niku. Haram. Walah, atas sing ngene ae kok sementing hakikate. Lho. Bolak-balik dalil hakikat. Iku gak dalil, bodoh. Nggih, sing ngomong mboten kula, sing ngomong Imam Syafi'i. Niki. Lah ada kaidah ngeten, lek wong hadas gede nggih yang dilarang ngeten, sing dilarang hadas cilik termasuk dilarang bagi hadas besar. Paham nggih? Niki kaidah fikih ngoten nggih, termasuk memegang mushaf Al-Qur'an. Sekarang ngeten, ada perbedaan nggih, kita bedakan hukum memegang Al-Qur'an bagi junub nggih. Hukum memegang Al-Qur'an, hukum membaca tanpa memegang Al-Qur'an. Hukum Quran di HP. Habis sampai Al-Qur'an nggih, ana Yasin nggih. Terus pun hukume. Ya niki hukum guru TPQ perempuan sing haid ngajar Quran. Terus pundi yang ngajar Quran kok jamu Al-Qur'an. Niki perlu detail. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, membaca dengan memegang mushaf niku buku Quran nggih. Sampai junub, hadas gede, hadas cilik hukume haram. Niki pendapat pertama. Jadi beda pendapat. Yang pertama, jumhurul ulama lek wong duwe hadas atau junub dilarang memegang Al-Qur'an, dilarang memegang mushaf Al-Qur'an. Lek megang tok gak oleh, berarti nggowo karo tangane ya gak oleh. Niki gak boleh. Loh niki zaman sahabat pun beda pendapat, Pak. Yeah. Kalau orang mengatakan sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Ibnu Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Salman Al-Farisi, niku sepakat go oleh wong junub wong hadas njemo Al-Qur'an. Wonten sahabat lintu Ibnu Abbas membolehkan selama hadas kecil. Loh, beda pendapat. Jadi kalau ada orang pengikut salaf yang mengatakan beda pendapat bukan rahmatan, perpecahan, berarti dipertanyakan karena sahabat juga ulama salaf, berarti dia dipertanyakan salaf yang mana yang sama ikuti. Ngoten nggih? Sahabat salaf, tabi'in salaf, tabi'in salaf. Kalau sahabat sendiri beda pendapat di kalangan mereka, maka berarti perbedaan pendapat sudah ada zaman sahabat Kanjeng Nabi. Niki para hadirin rahimakumullah, tabiin kata, singkat cerita 4 mazhab ngeten. Terus pun dihukum megang mushaf, megang rumin niki. Mazhab Hanafi niku dawuh haram menyentuh Quran ya tanpa punya wudu. Tapi boleh memakai alas atau alat untuk memegang atau bolak-balik lembaran Al-Qur'an dengan catatan alas, hijab atau alat itu harus suci. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dawuh haram untuk hadas kecil. Lah, kecil haram. Mana junub? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Untuk pegang pakai alas beda pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cuma jumhur ulama tetap tidak membolehkan selama dia dalam keadaan junub. Sebagian kecil ulama Syafi'i membolehkan, kayak pendapat Imam Hanafi. Wis sampean karek milih mawon. Pancen ana orang pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali terus pun dihukumi Hambali haram, nggih, haram. Bahkan ulama beliau sing namine Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus, dalam kitab Al-Mughni niku dawuh
zaman kami, kata beliau, hampir semua ulama madhab itu mengatakan haram memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan junub. Paham nggih? Lebih hati-hati lagi adalah kita memakai pendapat jumhur ulama. Niki paham nggih? Paham nggih? La yamassu illal mutahharun. Tidak boleh nyentuh mushaf Al-Quran kecuali wong sing dalam keadaan suci. Niki dawuh. Yang kedua, boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas atau junub. Niki cuma pendapat satu madhab sing namanya madhab ad-dhahiri. Madhab ad-dhahiri. Jadi rumen niku Pak zaman salaf ono 12 madhab. Cuma yang masih eksis sampai sekarang 4 madhab. Lah itu tok. Lah dile ono ustad YouTube dan medsos itu berpendapat wong junub gak ndek wudu boleh megang mushaf Al-Quran. Kita punya ilmu, punya sanad keilmuan hadis, berarti dia ikut pendapat mazhab ad-dhahiri yang keluar dari kesepakatan a'immatul madhab, yaitu ulama mazhab. Nah, NU bagaimana? Tetap berpegang kepada 4 mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Paham ya? Paham ya? Jadi ana ngene, wasahihu fi hadzal babi ma thabata 'anil sahabah. Pendapat paling sahih dalam bab ini megang mushaf dalam keadaan junub atau hadas anis sahabah, dari kalangan sahabat. Wa huwa alladzi dalla 'alaihi al-kitab was sunnah wa huwa anna massa al-mushafi la yajuzu lil muhdisi. Pendapat yang kita pegang yang sahih adalah pendapat jumhur para sahabat, ulama salaf, karena mendekati dalil dari Quran dan sunnah. La yajuzu, tidak boleh lil muhdisi, bagi orang yang berhadas memegang Al-Quran. Niki sing as-sahih, pendapat yang paling sahih. Paham ya? Yang kedua, nyun sewu, mazhab Syafi'i nggih niki dawuh Imam Syafi'i piyambak dan kitab nggih dawuh ngeten, wa qad naha Rasulullah nggih ayyamassuhu minal muslimina illa tahirun. Dan betul sungguh-sungguh Nabi melarang memegang Al-Quran dari kaum muslimin illa tahirun, kecuali wong sing suci. Niki pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua, dos pun dihukumi maca Quran tanpa menyentuh Al-Quran. Paham nggih? Contoh hafalan, contoh zikir, contoh sampean bukan tolong nak bukan Al-Quran nak ya Ustaz iki sampean maca tanpa menyentuh Al-Quran. Terus pundi? Lah ulama-ulama tetap beda pendapat, Pak. Cuma yang paling asik pendapatnya ulama kontemporer, termasuk fatwa dari Darul Iftah Mesir atau lembaga fatwa Mesir yang diwakili oleh pendapat Dr. Syekh Ali Jum'ah hafidahullah di Mesir. Niku dawuh ngeten nggih, tidak ada halangan nggih selama apa? Tidak ada halangan secara syarak membaca Quran tanpa wudu dengan syarat tidak menyentuh mushaf. Pendapat Al-Fatwa lembaga fatwa Mesir tahun 2012 yang lalu. Paham nggih? Wis cukup niku mboten ngendi pundi. Cukup, Pak. Lembaga fatwa Mesir nggih. Niku contoh ngeten Ibu. Sampean haid nggih, junub kan nggih. Kemudian tahlil. Di tengah tahlil ono enggak ayat Quran? Wonten. Lah itu berarti tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Berarti melok-melokan maca utawa hafal itu boleh. Boleh. Nggih, tahlil, zikir dan sebagainya. Sampai donga Rabbighfirli warhamni. Rabbi apa? Donga wong tuwa. Rabbighfirli wali walidayya atau Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Itu ayat Al-Qur'an. Niku nggih. Boleh.
membaca Quran tanpa menyentuh mushaf boleh. Lah terus pundi wong hafal Quran murojaah ngulang-ulang Pak, cek hafal terus pundi? Boleh. Ya. Boleh ya. Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ya, itu mengatakan memang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tapi kalau memang itu tidak lupa hafalannya, diperbolehkan kita pakai solusi pendapat dari Imam Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah. Napa solusi beliau Asy-Syarbini? Lek maca Quran kate nyentuh hafalan umi-umi. Nih, kate swara ngoten lho, Pak. Bismillah. Boleh. Atau sedikit berbisik boleh, kata Imam Asy-Syarbini. Jadi boleh dengan dalam hati, oleh ndelok Quran tanpa melihat, oleh maca ayat Quran, oleh menggerakkan bibirnya berbisik-bisik. Sebab kata Imam Asy-Syarbini seperti itu tidak kategori maca Al-Quran penuh. Niki solusi paling gampang, nggih, paling gampang. Utawa melok pendapat mazhab Maliki. Wong lek wedok haid, nggih, itu boleh maca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf, mutlak boleh. Ya, boleh. Kuatir hafalane ilang. Terus pundi terjemahan? Orang terjemahan, kita tafsir Al-Qur'an, terus pundi? Lah, dalam mazhab Syafi'i dirinci, lek kitab tafsir atau terjemah, lek akeh ayat Qur'ane ndak boleh, tetap wudu. Tapi lek akeh tafsire selain ayat Quran boleh. Tapi pendapat ulama kontemporer boleh walaupun tanpa wudu. Sampai megang terjemahan Quran atau kitab tafsir Al-Quran. Tapi guru kula dawuh Pak kula eling, Ki Haji Sakalate tubuh ireng dawuh waktu ngaji Al-Azkar niku dawuh walaupun terjemahan, walaupun kitab tafsir Al-Quran, duduk Al-Quran, tapi kita harus li hurmatil Quran. Tetep le iso duwe wudu. Paham, Bu? Li hurmatil Quran. Terakhir sampai masuk masjid bau nggih. Haid itu kemudian masuk masjid. Nah, niki kalau bocori ada dalil yang menguatkan orang haid boleh masuk masjid. Hadis sahih niki. Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur Iran. Niku dawuh hadise ngeten. Riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tahu ketinggalan al-khumrah. Sadat serban cilik ya. Ngeten niki. Keri jero masjid. Ngongkon Ibu Aisyah, Aisyah ambilkan sajadah ketinggalan nang jero masjid. Ibu Aisyah takon, "Ya Rasulullah, aku haid ya Rasulullah. Aku haid." Ngoten nggih. Apa oleh jaga sajadah jero masjid aku haid? Rasul jawab, "Apa sing kotor tanganmu?" Ngoten, Pak. "Apa tanganmu nek gedene?" Ngoten. Akhirnya Ibu Aisyah jaga sajadah juru masjid serahkan Kanjeng Nabi. Jadi dalam hal ini boleh perempuan haid pergi ke masjid dengan tujuan ibadah. Napa? Pengajian, sholawatan, ada pengajian apa jenenge? Ibu-ibu tahlilan, qasidan dan sebagainya dengan dua syarat. Napa? Siji ada hajat kebutuhan kebaikan belajar, tahlilan, pengajian. Nomor dua tidak sampai mengotori masjid dengan darah yang kececeran, tidak boleh. Tetapi sekarang canggih ono softtek mereke macem rego 4.000 sampai 100.000 ono. Nggih. Lah niku digawe sing penting rapet getene gak sampai metu toko nggone berceceran. Syarat nggih, syarat. Niki pendapat ulama kontemporer, nggih. Paham nggih? Wis napa dalam kitab Mawaihibul Jalil wonten, dalam kitab Al-Lahmi karangane Imam Al-Lahmi wonten, pendapat Ibnu Maslamah Al-Ansari wonten. Niki pendapat ulama membolehkan. Wa ajaza Ibnu Maslamah dan membolehkan Imam Ibnu Maslamah rahimahullah duhulahu mutlaqan, masuk masjid mutlak boleh wong haid. Boleh kata beliau. Napa? Fa alzamahu lahmiyul haidha mustathfirah. Jadi Imam Al-Lahmi
bagi wong wedok haid itu harus mustaghfiratan. Napa haidah mustaghfirah? Yaitu dia tidak berceceran darahnya di lantai-lantai masjid. Selama aman tidak ngotori masjid, maka perempuan haid boleh masuk masjid dengan ada hajat atau kebutuhan. Sehingga oleh sampean gak lapo-lapo masih rapet nang jero masjid suwe itu makruh. Ada yang mengatakan tidak boleh alias haram. Eling nggih Bu, dua syarat nggih. Siji, ana kebutuhan ibadah kebaikan. Nomor loro, dijamin rapet darah tidak mengotori masjid. Boleh masuk masjid melok pengajian. Niki pendapat ulama Syafi'i. Pun jelas nggih? Wong tanglet. Loh, jam 9:04 cepet nih. Niki sahadis to niki sak jam. Nggih, mungkin manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilal mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.